Tadi ada peserta privat offline, sebelum privat dia udah banyak manifest goals quantum jam 25 juta, uangnya masuk 50 juta. Terus quantum jam lagi dia dapat lagi masuk. Nah, itu ada hubungannya juga dengan satu buku ini. Ini yang namanya buku goals. Jadi semua goals yang kamu inginkan tuh kamu tulis di sini. Ini ada panduannya, buku goals itu apa, ada panduan di sini sama contohnya, dan kamu bisa tulis di sini. Oke. Gitu. Ada di kisah lain nih Mas, nggak tentang utang nih. Tapi yang itu akhirnya udah beres Mas, utangnya. Dia udah rilis 30 hari daily rutin, dia udah, kalau kata istilah di Islam tobatan nasuha gitu ya. Aku bilang, kamu kalau kamu nggak menyadari kamu salah, kamu janji dulu jangan ngulangin lagi, uang orang dipakai. Enak aja buat sedekah, buat ini kan itu bukan duit kamu, aku bilang gitu. Aku bilang gitu sama dia. Jadi luar biasa Mas menemani teman-teman tuh. Iya, jadi aku yakin lah ya, ratusan cerita-cerita yang unik-unik, yang aneh-aneh, yang seru-seru tuh pasti udah makanan TVB sehari-hari lah ya. Baik menerima percakapan lewat WhatsApp atau kemudian konsultasi langsung lewat privat, baik online maupun offline, kenyang sekali lah dengan masalah-masalah dan kegagalan-kegagalan orang lain gitu. Nah, tapi mungkin ini di sesi akhir ya Teh. Aku sebenarnya ingin ngobrol lama ya malam ini tuh, kayak seneng banget lihat Teteh semangat, powerful, energik gitu. Tapi ini deh, karena posisiku kan lagi di Batu kan. Di Batu, oke. Iya, di sini mau ngajak ngopi tim kan. Yeah. Capek gitu nih kerja terus ya kan. Iya dong. Harus self love. Iya, Harus makanya kasih appreciate sama tubuhmu, karena kita hidup pakai kendaraan tubuh ini. bangun bonding lah sama tim. Ya. Dikejar-kejar deadline blueprint jiwa semua, kasihan nih. Masya Allah, Jadi, seru. okelah, kita relaksasi malam ini. Nah, Teh, satu Iya. pertanyaan terakhir. Gimana ya Teh Feli memaknai kegagalannya teman-teman itu sekarang gitu? Kan banyak ya teman-teman yang gagal ini, gagal itu gitu kan. Dirimu kenyang banget lah mendengarkan cerita-cerita, narasi-narasi itu. Nah, memaknai kegagalan versinya TVB dengan berbagai macam variabel masalahnya teman-teman semuanya yang banyak yang sudah terlewati itu gimana Teh? Supaya ini bisa menjadi semacam kayak insight, ini bisa menjadi semacam kayak saran gitu ya, bahwa teman-teman jika dirimu masih gagal gitu ya, kamu nggak sendirian. Tuh apa yang ingin Teteh sampaikan sebagai pesan pamungkas gitu, khusus buat teman-teman yang lagi gagal? Oh Mas Hendra, di kamusku nggak ada kata gagal Mas Hendra. Oke. Kegagalan itu nggak ada. Kegagalan itu nggak ada. Kegagalan itu nggak ada. Yang ada adalah sinyal semesta kamu mau bertumbuh dalam keindahan yang lebih indah di dalam proses perjalanan jiwamu. Jadi justru cerita gagal itu adalah fase paling indah dalam hidupmu yang suatu saat pasti akan kamu kenang. Karena itu yang terjadi sama aku, Mas. Cerita luka, cerita jatuh bangun, atau judul yang barusan. Buat aku itu pasal-pasal bangunan yang pada akhirnya sekarang bangunan itu sangat indah. Jadi aku nggak ada cerita kamus vocabulary gagal gitu, nggak ada. Semuanya pertumbuhan menuju kesadaran yang lebih indah. Bahkan kalau apapun terjadi, aku hanya bilang ini sinyal semesta. Aku mau bertumbuh lebih dewasa. Aku mau bertumbuh, bertambah kesadaran. Aku mau bertumbuh, nambah insight, mau bertumbuh, nambah pengetahuan. Kalau ada sesuatu yang nggak enak, aku tahu bahwa ini aku belum dapat ini. Aku direncanakan dapat yang lebih baik dari ini. Jadi
sebetulnya kegagalan itu nggak ada. Semua hanya proses perjalanan pendewasaan jiwamu, bertumbuh menjadi lebih dewasa lagi, lebih dewasa lagi, lebih bertumbuh lagi, lebih bijak lagi, lebih bijak lagi, lebih bijak lagi. Karena dalam kehidupan kita, everything about your assumption, segalanya tentang asumsimu. Keren teh. Kalau kamu mengasumsikan gagal, looping lagi tuh, ntar ketemu lagi, gagal lagi. Nggak ada kata gagal. Ya. Tahu nggak sih, aku tuh pernah ngobrol sama bosman. Dia juga mengatakan hal yang sama, bahwa dalam kamus hidup itu nggak ada yang namanya rugi gitu. Nggak ada yang namanya rugi. Justru aku ketika kemudian gagal di apa gitu, terus akhirnya kenal teman baru, terus aku bisa bikin bisnis baru sama dia. Pokoknya intinya benar yang disampaikan sama Teteh gitu. Bagaimana merespon sebuah fakta dengan tetap berbaik sangka di atas rata-rata. Karena kenyataannya itu, Dan Mas, kayaknya betul. kesadaran itu udah mulai tertransformasi dari keluarga besar Badan Revolution gitu ya. Pokoknya kita rawat Badan Revolution dengan sepenuh hati, kita Masya jaga, Allah, Mas Hendra. kita upgrade terus materi-materinya sesuai dengan basic need-nya teman-teman, apa yang dibutuhkan teman-teman. Iya. Semoga Badan Revolution itu menjadi Rumah kebaikan bersama, menjadi rumah kesadaran, menjadi tempat pulang, tempat bertumbuh, dan mendistribusikan kebaikan-kebaikan gitu ya. Teman-teman, misalnya nanti di tanggal 23 Mei ada sekitar 100 orang. Masya Allah. Nah, 100 orang itu selesai kelas, menerima semua ilmu di Badan Revolution, bertanggung jawab untuk kemudian menyampaikan formula itu ke orang-orang terdekatnya, sehingga mereka akhirnya praktik, realitanya akhirnya juga bisa berubah seiring mindset, feeling, dan habit yang berubah. Iya. Itu ya saya. Getaran yang berubah, yang penting pancaran frekuensimu. Kalau mau diambil rumus simple, cuma itu doang, Mas, sebetulnya. Iya, setuju. Masya Allah, Mas Hendra. Saat bergetar di frekuensi yang tinggi, frekuensi yang power ya, hasilnya akan bagus. Teh Febi, terima kasih banyak. Aku seneng sekali. Diskusinya. Mas Hendra, makasih banyak ya udah ngasih ruang yang luas untuk kita bisa ngobrol sama teman-teman ya. Yuk kita seru-seruan bareng yuk. Kalau ada yang mau request di kota mana, kita mau ketemu di WhatsApp aja Mas Hendranya ya. Jadi teman-teman, agenda kelas yang paling deket itu aku akan ke Jakarta. Aku akan ke Jakarta tanggal 23 Mei 2026. Itu aku ke Jakartanya, itu kan hari Sabtu ya. Aku ke Jakartanya hari Jumat. Jumat aku sama Indri udah berangkat tuh ke Jakarta. Hari Jumat aku udah mulai jalan ke Jakarta. Aku yang bawa mobil, nanti sama Indri kita bertiga tuh jalan. Jumat jadi udah sampai Jakarta. Nah, pada saat Jumat di Jakarta, Sabtu itu kita ada kelas dari pagi jam 8 sampai jam 1 siang. Itu amazed banget karena itu kelasnya offline, kita bisa ketemu, kita bisa ngobrol, kita bisa Masya Allah pokoknya. Kita akan rilis bareng, kita akan quantum jam bareng, terus nanti ada daily routine yang premium, ada metode craft, ada install software kemakmuran juga, ada melipat gandakan income kamu juga. Itu udah paket lengkap deh untuk kelas yang tanggal itu. Lalu di tanggal 8 Juni 2026 ada Quantum Alignment. Nah, biasanya itu diperuntukkan buat yang belum kelas tuh. Quantum Alignment itu cuma sekitar 350.000 aja. Tapi itu icip-icip kelas, bukan kelas batch. Jadi rilis sama Quantum Jam, goal-goal yang kamu mau. Biasanya alumni suka ikut masuk lagi karena ada goal-goal Quantum Jam mereka yang mau bareng-bareng tuh di Quantum Jam kan. Lalu tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juni aku izin umroh dulu ya.
Indri dadah, ibu mau umroh dulu. Aku izin umroh dulu, biasa itu rutinitas tahunan aku, biasanya umroh di setahun sekali. Itu tanggal 11 sampai tanggal 19 Juni 2026. Buat teman-teman yang mau ikut bareng, ayo, ayo bareng yuk. Itu sekitar 9 hari aku umroh. Buat teman-teman yang mau ikut bareng, kamu boleh chat inbox di bio TikTok ini, nanti Indri bantu jawab, boleh ya? Nanti boleh hubungi Mbak Indri ya di bio TikTok ini buat bantu jawab pertanyaan teman-teman. Terus teman-teman kalau ada yang mau nanya tentang banyak hal, tentang jadwal online, offline, privat online, privat offline, atau jadwal umroh aku, atau misalnya mau ikut bareng umroh bareng aku, kamu boleh inbox ke bio TikTok ini, kamu boleh hubungi Mbak Indri ya. Mbak Indri itu asisten pribadi aku, dia tinggalnya serumah sama aku. Jadi Mbak Indri ini orang paling beruntung seluruh dunia. Dia tiap hari ketemu aku. Jadi Mbak Indri ini asisten aku gitu. Jadi kalau teman-teman mau tahu banyak hal tentang aku, jadwal dan lain-lain, boleh hubungi Mbak Indri. Indri, nomor teleponnya berapa sih, Indri? Ada di bio, Bu. Udah. Oh, ada di bio TikTok, udah disematin ya? Oh, udah ada di bio TikTok, udah disematkan ya sayang ya di situ. Boleh hubungi. Terus kalau lihat perkembangan alumni, kayak alumni yang tadi privat itu ya, aduh unik banget deh. Tadi ada peserta privat offline, sebelum privat dia udah banyak manifest goals quantum jam 25 juta, uangnya masuk 50 juta. Terus quantum jam lagi dia dapat lagi masuk. Nah, itu ada hubungannya juga dengan satu buku ini. Ini yang namanya buku goals. Jadi semua goals yang kamu inginkan tuh kamu tulis di sini. Ini ada panduannya, buku goals itu apa, ada panduan di sini sama contohnya, dan kamu bisa tulis di sini. Ini ditulisnya setahun sekali aja. Lalu di sini ada buku asumsi. Nah, buku asumsi ini realita hidup apa yang kamu mau terjadi besok, tulislah di buku asumsi. Lalu ada buku syukur. Nah, 3 buku ini jadi buku yang akan menemani hari-hari kamu. Bukan untuk dibaca, tapi ditulis tuh, isinya kosong. Jadi harus ditulis. Nah, 3 buku ini yang kamu tulis. Cara dapetinnya gimana? Kamu boleh inbox Mbak Indri di bio TikTok. Nanti Mbak Indri akan kasih nomor telepon Mbak Dara, Mbak Laila, Mbak Dinda. Ke siapa sih, Indri, kalau buku? Mbak Vina. Oh, Mbak Vina. Oh, kalau buku ke Mbak Vina. Kalau misalnya punya nomor teleponnya, langsung aja pesan ke Mbak Vina boleh. Terus buku ini kalau belum kelas bisa nggak, Teh? Bisa banget. Yang belum kelas boleh banget. Icip-icip kamu mulai tulis. Tapi nggak hanya sekedar ditulis ya sayang ya. Pada saat nulis, rasakan kamu sudah menerima. Pada saat kamu menulis, rasakan goals apa yang kamu mau, kamu sudah menerima. Jadi pada saat nulis tuh kamu bayangkan apa yang kamu tulis tuh udah terjadi gitu. Sebetulnya pantulan realita pancaran rasa hatimu itulah yang mewujudkan apa yang menjadi realitamu. Jadi pantulan inilah yang menjadi realita. Sesimpel itu sebetulnya prakteknya. Sangat simple banget, sebetulnya simple banget prakteknya. Tapi karena ini materinya aku harus terangkan dari awal, dari mulai bab 1 siapakah dirimu, lalu sistem kerja semesta merealita dalam hidupmu seperti apa, prakteknya gimana, tapi ujung dari segala praktek itu adalah rasakan sudah menerima. Nanti detailnya aku ceritain semua di Jakarta ya, tanggal 23. Nah, teman-teman semua, ada yang mau ketemu aku nggak di Jakarta? Ada nggak yang mau ketemu aku di Jakarta? Ada nggak? Buat teman-teman yang di luar negeri, TKW, teman-teman kita, saudara kita yang ada di luar negeri, di Hong Kong, di Taiwan, di Riyadh, di Malaysia, di Singapura, kalau seandainya belum memungkinkan datang ke Jakarta, batch 27 di Jakarta itu juga bisa dilakukan secara online. Jadi teman-teman boleh ikut kelas yang online-nya juga kalau nggak sempet di Jakarta. Tapi kalau bisa datang ke Jakarta, saranku yuk ketemu yuk di Jakarta. Wah, lebih asik, lebih seru kalau ketemu di Jakarta.
kita ketemu langsung, kamu bisa ketemu aku bisa ketemu kamu. Wah, itu menyenangkan.